Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Ibu Murningsih dalam pembelajaran PPKN kelas 9. Kita masih dalam masa pandemi ya. Maka selalu ingat jaga kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat. Bab 1. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kompetensi dasar. Setelah mempelajari materi ini, maka diharapkan anak mampu mengidentifikasi hakikat dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kita masih bicara tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada minggu yang lalu, kita membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, di mana pada masa awal berdirinya NKRI, Pancasila banyak mendapat cobaan, mendapat tantangan dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu berupa pemberontakan. Antara lain ada pemberontakan PKI, kemudian ada PRRI Permesta, ada Andi Asis, kemudian juga ada RMS, dan yang terparah adalah yaitu pemberontakan G30 SPKI yang bertujuan menggantikan dasar negara Pancasila dengan dasar komunis. Nah, pada kesempatan pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan lupa, tugas minggu yang lalu bisa ditulis di buku ataupun mungkin membuat file. Kemudian catat hal-hal yang penting. Oke, kita akan bicara tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Anak-anak bisa lihat gambar di depan. Anak-anak ingat itu gambar di mana atau menggambarkan situasi seperti apa? Itu adalah Museum Pancasila, Museum Pancasila Sakti. Anak-anak tentu ingat peristiwa gerakan 30 September 1965 di mana PKI melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu menculik, kemudian menganiaya, menyiksa para jenderal teras atas dari Angkatan Darat, kemudian memasukkannya ke sebuah sumur tua di Lubang Buaya atau di Kalibata, sehingga kemudian peristiwa itu dikenal dengan peristiwa kelam bangsa Indonesia yang jangan sampai terulang kembali. Itu terjadi tanggal 30 September 1965. Kemudian tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peta konsep pada materi pembelajaran minggu ini, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian hakikat ideologi terbuka, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang meliputi nilai dan dimensi. Anak-anak tentu tahu apa itu ideologi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan sebagai asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup suatu bangsa. Nah, Pancasila sendiri juga sebagai sebuah ideologi. Berarti Pancasila juga merupakan sebuah gagasan yang diyakini kebenarannya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, cita-cita bangsa Indonesia sendiri anak-anak tahu dapat kita temukan di dalam pembukaan UUD 45 alinea yang ke-4. Saya harap anak-anak ingat bunyinya ya. Sekarang kita akan lihat hakikat dari ideologi terbuka. Kalau kita bicara tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka kita akan tahu bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Artinya bahwa nilai-nilai itu bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri yang telah mengurat akar, mengkristal ya, dan mendarah daging di dalam tubuh bangsa Indonesia sendiri. Kenapa?
Karena nilai-nilai dan cita-cita itu digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Bagaimanakah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Anak-anak tahu bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila sendiri bersifat abstrak namun umum dan universal. Apa maksudnya? Bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara mempunyai isi arti yang abstrak, umum, dan universal. Maka secara logis bersifat tetap, tidak berubah. Karena sifatnya yang tidak terbatas pada ruang waktu, jumlah serta keadaan tertentu dapat berlaku di mana saja, tidak hanya untuk bangsa dan negara Indonesia, juga bagi bangsa yang lain. Artinya apa? Bahwa meskipun Pancasila adalah ideologi dan dasar negara kita, tetapi Pancasila atau nilai-nilai Pancasila atau nilai dasar Pancasila itu dapat hidup, dapat berkembang di negara yang tidak berdasarkan Pancasila. Sebagai contoh yang paling gampang misalnya, nilai dasar Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu ketuhanan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui adanya Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang-orang atau negara yang menganut paham liberal atau juga komunis? Apakah mereka itu tidak mengenal Tuhan? Apakah mereka itu tidak mengenal agama? Apakah mereka tidak mengakui adanya Tuhan? Anak-anak pasti tahu bahwa negara-negara seperti di Amerika atau mungkin juga di Uni Soviet, banyak masyarakatnya yang juga memeluk agama, meyakini ajaran agamanya, meskipun mungkin negara seperti di Amerika itu menerapkan atau melaksanakan sekulerisme, yaitu bahwa negara tidak mengurusi masalah agama, karena beragama adalah merupakan sebuah keyakinan. Nah, sekarang akan kita lihat apa perbedaan antara ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Pancasila adalah ideologi terbuka, sementara untuk ideologi tertutup bisa kita lihat misalnya ada komunisme sosialis, ya. Jadi negara-negara komunis atau negara-negara sosialis itu seperti Uni Soviet atau juga Cina, kemudian juga mungkin Kuba, Korea Utara, ya. Ciri-ciri ideologi terbuka. Contoh negara penganut ideologi terbuka. Ciri-ciri ideologi tertutup. Contoh negara penganut ideologi tertutup. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka meliputi A. Nilai dasar, B. Nilai instrumental, dan C. Nilai praksis. Nilai dasar pada hakikatnya adalah kelima sila Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Contoh-contoh penerapan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sila kedua.
Setelah tadi kita membicarakan tentang nilai dasar, maka kita lanjutkan. Sekarang kita akan lihat nilai instrumental. Instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Nah, apa itu nilai instrumental dari Pancasila? Yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti yang dapat kita lihat pada tata urutan peraturan perundang-undangan negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana nilai instrumental dari perundang-undangan di Indonesia itu dapat berubah atau dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi sifatnya dinamis. Di sini anak bisa melihat wujud nilai instrumental. Di situ ada undang-undang, ada peraturan pemerintah. Sementara sebenarnya banyak sekali ya. Kalau menurut tata urutan peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2012, antara lain yang pertama adalah UUD 45, yang kedua TAP MPR, yang ketiga adalah undang-undang, yang keempat adalah Perpu, kemudian PP, kemudian Kepres, dan yang terakhir adalah peraturan daerah, baik Pergub maupun Perbu. Sekarang akan kita lihat nilai praksisnya. Mungkin praksis itu sama dengan praktis ya, atau bisa jadi adalah nilai yang diterapkan di dalam kehidupan nyata. Jadi yang paling tepat, yang namanya Pancasila itu tidak hanya cukup hafal bunyinya, tapi yang terpenting adalah bahwa nilai-nilai Pancasila dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Oke, sekarang akan kita lanjutkan dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dimensi yang pertama, dimensi idealisme. Dimensi kedua, dimensi normatif. Dimensi ketiga, dimensi realitas. Dan dimensi yang keempat adalah fleksibilitas. Kira-kira anak-anak sudah punya bayangan seperti apa toh dimensi idealisme, dimensi normatif, realitas, dan fleksibilitas? Silahkan dibuka di buku paket ya, dibaca, dipahami. Baik, mari kita lihat secara global saja ya. Yang pertama, dimensi idealisme. Apa toh arti dari dimensi idealisme? Yaitu bahwa di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai dasar sebagai ideologi dan cita-cita ideal yang hendak diwujudkan dalam semua bidang kehidupan. Sebagai contoh misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka di dalam UUD 45 pasal 29 ayat 1 dinyatakan, negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Maka di situ jelas bahwa negara mengakui, mempercayai adanya Tuhan. Maka kewajiban kita sebagai warga negara adalah mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Termasuk juga misalnya untuk sila kedua, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk dimensi normatif, artinya bahwa dimensi idealitas yang terkandung dalam Pancasila kemudian diajarkan dalam bentuk norma yang merupakan bagian dari norma kenegaraan. Misalnya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita sebagai manusia, sebagai warga masyarakat ya, haruslah mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku. Termasuk juga misalnya di dalam keluarga, maka kita harus menghormati, menghargai orang tua, tidak boleh bersikap atau berbuat yang kurang ajar ya, tidak boleh berani kepada orang tua. Atau mungkin juga misalnya kita sebagai warga negara harus taat pada norma, aturan yang berlaku di dalam masyarakat ataupun negara. Contohnya, kita tidak boleh melakukan tindakan kejahatan seperti membunuh
ataupun memakai narkoba. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu dimensi realitas. Apa itu? Yaitu ideologi Pancasila memang mengakar di dalam kehidupan nyata masyarakat. Contohnya misalnya sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka di dalam kehidupan di masyarakat, di dalam kehidupan di sekolah, di dalam kehidupan bernegara ada kegiatan yang namanya pemilu. Misalnya di sekolah kita melaksanakan pemilihan OSIS secara langsung, atau mungkin di desa ada pemilihan kepala desa, atau mungkin di kabupaten atau provinsi ada pemilihan kepala daerah, dan di pusat misalnya ada pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Dimensi yang keempat yaitu fleksibilitas. Artinya bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki keluasan sehingga mampu berjalan serta berkembang dengan pemikiran baru namun tidak kehilangan hakikatnya. Misalnya dicontohkan sila ke-1 ya. Dulu agama sebelum zaman tahun 98 agama yang berkembang di Indonesia ada 5. Tapi kemudian ketika Gus Dur menjadi presiden, maka kemudian ada agama baru. Sebenarnya agama itu sudah ada dianut oleh sebagian besar masyarakat Chinese yang tinggal di Indonesia ya. Kemudian disahkan menjadi agama ke-6 yaitu Konghucu. Dan tentu banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Misalnya kalau zaman dulu yang namanya sistem pembayaran lewat bank yang ada itu bank konvensional itu ya terbatas ya, yang sifatnya umum, misalnya BRI, BNI, Bank Mandiri ya, kemudian ada BCA. Tapi kemudian dalam perkembangannya ada misalnya bank syariah ya. Nah itu adalah contoh-contoh perkembangan kehidupan, dinamika kehidupan masyarakat.
Baiklah anak-anak, dari apa yang kita uraikan tadi, ya, kira-kira anak-anak memahami atau tidak? Seandainya memahami, ya memang seharusnya seperti itu. Tetapi seandainya anak-anak kurang memahami, maka di mana letak tidak pahamnya, bisa apa ya? Bisa menghubungi ke nomor ibu, ya, untuk menanyakannya. Kemudian juga kalian semua kan ada buku paket. Nah, dari buku paket itu anak-anak bisa membaca, kemudian merangkumnya, menulis hal-hal yang penting. Di samping kalian punya tambahan wawasan, ya, kalian juga dapat menambah pengetahuan, ya. Selain dari buku paket, kamu bisa googling, ya, di internet, ya, Google yang cerdas, ya, sehingga kamu bisa lebih memahami mana yang kamu kurang paham. Nanti kamu tinggal buka saja, kemudian dibaca ulang, ya, sehingga pemahaman kamu menjadi lebih baik. Oke, saya pikir itu saja, ya, untuk tugas-tugas tadi dari atas sudah ada, ya, sudah ada. Silakan dikerjakan, ditulis di buku, tulis saja, ya, dikasih tanggal, ya, dikasih tanggal, dikasih hari. Kemudian nanti akan kita lihat, ya, saat kalian akan masuk atau mungkin nanti ada jadwal untuk mengumpulkan, nanti akan diinformasikan kemudian. Mungkin sekian dulu, ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terima dengan baik, kemudian dapat memberikan manfaat juga bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.